Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat yang kami hormati, Dekan, Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, serta pengelola unit yang kami hormati, dosen, karyawan, mahasiswa, sivitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini dalam rangka rapat terbuka Senat FEB UGM yang merupakan rangkaian dari acara Dies Natalis ke-67 FEB UGM. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Senat dan Dekan FEB UGM yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-67 FEB UGM. Pada hari yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Mencari Penjelasan Perilaku Pasar Keuangan Rasional, Irasional, atau Adaptif. Dan mohon maaf nanti kalau sampai orasi ini selesai belum ketemu penjelasannya, mohon dicari sendiri-sendiri pakai Google. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, para akademisi masih dan sepertinya akan selalu bergulat dengan pertanyaan apa yang mendorong perilaku investor, apakah rasional, behavioral, atau apa. Nah, saat ini setidaknya ada dua paradigma yang mencoba menjelaskan perilaku investor, yaitu rasionalitas dan behavioral. Paradigma rasionalitas berangkat dari tradisi yang lama dan digunakan untuk merumuskan teori yang sudah standar mapan di keuangan, yaitu CAPM atau efisiensi pasar. Efisiensi pasar didefinisikan sebagai kondisi di mana harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Nah, salah satu implikasi dari efisiensi pasar adalah investor akan sulit untuk memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Pada mulanya efisiensi pasar dianggap menjadi model yang baik untuk menggambarkan dinamika pasar keuangan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan anomali pasar keuangan dan lainnya memunculkan behavioral finance. Behavioral finance pada dasarnya ingin melihat perilaku investor dari sisi psikologi dan sosiologinya. Muncul beberapa teori behavioral finance seperti model feedback, prospek teori, mental accounting, dan lainnya. Kontroversi antara kedua paradigma tersebut masih berlanjut sampai saat ini. Nah, kemudian dari dua kontroversi tersebut memunculkan teori alternatif, yaitu adaptive market hypothesis yang disampaikan oleh Low dan lainnya, yang berangkat dari observasi di mana kondisi efisiensi pasar bisa berubah-ubah. Di satu waktu pasar mungkin akan efisien dan di waktu yang lain pasar akan kelihatan tidak efisien. Kondisi yang berubah tersebut memunculkan ide bahwa pasar atau investor melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Ide dinamika semacam ini diambil dari biologi, di mana makhluk hidup beradaptasi, berevolusi terhadap lingkungannya. Menurut adaptive market hypothesis, pasar efisien bukan merupakan konsep all or nothing, namun efisiensi dan non efisiensi bisa koeksis, bisa muncul pada fenomena yang sama, pada pasar yang sama. Orasi ilmiah ini akan mendiskusikan
literatur di bidang efisiensi pasar, behavioral finance, dan adaptive market hypothesis dengan berbagai studi empirisnya. Pembicaraan akan dimulai dengan diskusi mengenai efficient market hypothesis, dilanjutkan dengan behavioral finance, dan kemudian dilanjutkan dengan adaptive market hypothesis. Kemudian di bagian akhir saya akan mencoba merangkum paparan orasi ini. Para hadirin yang berbahagia, saya akan mulai dengan diskusi mengenai efficient market hypothesis atau EMH. EMH bisa didefinisikan sebagai kondisi di mana harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Implikasi dari hipotesis ini adalah investor akan sulit memperoleh keuntungan dengan menggunakan informasi yang dia punyai. Di balik fenomena tersebut adalah investor yang perilakunya rasional, mencoba memaksimumkan keuntungan. Nah, kemudian pasar juga sempurna, di mana tidak ada ketidaksempurnaan pasar, tidak ada biaya transaksi, tidak ada risiko, tidak ada market friction. Kemudian investor akan dengan mudah melakukan penyesuaian harga, sehingga harga berubah untuk mencerminkan informasi tersebut. MH mulai mendominasi paradigma dunia akademik mulai tahun 70-an. Saat itu teori ekonomi berbasiskan rational expectation mulai menyita perhatian, dan MH yang didasarkan pada perilaku investor yang rasional sangat sesuai dengan tren akademik pada saat itu. Secara teoritis MH dibangun atas dasar sebagai berikut ini. 1. Investor secara individual rasional. Kemudian yang kedua, investor secara agregat rasional, meskipun secara individual mungkin tidak rasional. Ketiga, arbitraser akan membuat harga yang tidak rasional kembali menjadi rasional melalui proses short sell atau yang lainnya, atau arbitrase yang lainnya. Kemudian yang keempat, informasi tersedia dengan mudah, tidak ada biaya transaksi, tidak ada ketidaksempurnaan pasar, tidak ada market friction. Fama tahun 70 mendiskusikan lebih lanjut mengenai efisiensi pasar. Dia mengkategorikan efisiensi pasar berdasarkan jenis informasinya ke dalam 3 bentuk. Yang pertama bentuk lemah, kemudian yang kedua bentuk setengah kuat, kemudian yang ketiga bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga mencerminkan semua informasi masa lampau, sehingga informasi tersebut tidak bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan secara konsisten. Sama dengan juga bentuk setengah kuat dan bentuk kuat. Kalau bentuk kuat bicara informasi yang dipublikasikan, sedangkan bentuk kuat bicara informasi yang sifatnya masih pribadi atau private information. Oke, untuk memberikan ilustrasi bagaimana pasar mesti efisien, saya akan memberikan contoh dua bagan untuk menjelaskan kenapa pasar mesti efisien dalam bentuk lemah dan dalam bentuk setengah kuat. Di bagan 1, sekarang kita lihat di bagan 1. Nah, misalkan gini, ada harga sekuritas dari perusahaan yang penjualnya bersifat musiman. Jadi misalnya perusahaan tersebut menjual jas hujan yang pola penjualannya musiman. Pada saat musim hujan harga naik karena keuntungannya naik ya. Kemudian pada saat musim kemarau harga turun karena keuntungannya turun. Nah, misalkan harga juga berpola musiman seperti itu. Apa yang kita lakukan jika kita berada pada titik di bagian tersebut, titik di musim kemarau ya? Jawabannya jelas. Yaitu apa? Kita beli saham tersebut, nah kemudian kita tunggu sampai musim hujan, beli dengan harga yang rendah dan menjual pada saat harga tinggi, sehingga kita akan memperoleh keuntungan. Nah, cuma yang menjadi masalah, apa yang menjadi masalah di sini? Yang menjadi masalah di sini adalah semua investor akan tahu pola tersebut, sehingga mereka akan melakukan strategi perdagangan yang sama, yaitu membeli pada musim kemarau, menjual pada saat musim hujan.
Apa yang akan terjadi? Harga akan naik pada saat musim kemarau, pada saat kita mau membeli. Kemudian harga akan turun di musim hujan pada saat kita akan menjual. Dengan kata lain, kita tidak bisa beroleh keuntungan ya dari contoh tersebut. Misal sekarang pola yang terbalik akan terbentuk dan kemudian kita melakukan strategi yang sebaliknya, yaitu membeli di musim hujan dan menjual di musim kemarau. Apa yang akan menjadi masalah? Semua orang juga akan tahu pola tersebut, sehingga semua orang juga akan melakukan strategi yang sama. Kondisi keseimbangan, tidak ada pola yang jelas yang terbentuk. Dengan kata lain, polanya menjadi tidak jelas, sehingga dalam kondisi keseimbangan, informasi masa lampau tidak bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. Oke, sekarang saya akan mendiskusikan di bagian 2, kenapa pasar mesti efisien dalam bentuk setengah kuat. Nah, kita lihat di bagian 2. Misal harga saham Astra pada hari Senin Rp5.000 per lembar. Hari Selasa pagi jam 5 muncul berita di televisi yang mengatakan bahwa Astra memperoleh kontrak sangat besar dan diperkirakan nilai Astra meningkat Rp1.000 menjadi Rp6.000. Bursa Efek Indonesia buka jam 9 pagi, jam 5 masih tutup. Nah, pertanyaannya adalah apakah investor bisa memperoleh keuntungan dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan tersebut? Jawabannya tidak. Hampir sulit. Kenapa? Karena yang menonton berita tersebut jutaan investor. Nah, sehingga yang punya saham Astra sekarang tidak akan mau melepas dengan harga 5.000. Mereka akan melepas dengan harga 6.000. Baru bersedia melepas. Yang membeli Astra akhirnya bersedia membeli dengan harga 6.000. Pada akhirnya harga keseimbangan di Rp6.000 akan terbentuk. Nah, pada gambar bagian 2 tersebut, pola A ini menggambarkan pasar efisien dalam bentuk setengah kuat. Nah, di sini kita lihat bahwa pada pola A ini harga berubah dengan cepat dan penuh. Rp5.000, kemudian begitu dibuka harga langsung melompat menjadi Rp6.000. Nah, setelah itu tidak ada lagi pergerakan yang menunjukkan harga sudah stabil, sudah seimbang pada tingkat Rp6.000. Dalam prakteknya mungkin tidak semuanya seperti pola A. Nah, di pola B terjadi overreaksi. Di pola C terjadi underreaksi. Underreaksi berarti pasar respon lambat, overreaksi pasar terlalu semangat, terlalu berlebihan, hingga harganya naik dari harga keseimbangan. Pada tahap berikutnya, harga tinggal menuju ke keseimbangan. Dengan kata lain, reversal terjadi di pola B. Pada pola D, di gambar bagian 2, nah ini pola pasar yang efisien dalam bentuk kuat. Nah, dari contoh ini bahkan pada waktu informasi masih private, istilah saya masih bisik-bisik, masih di lingkungan direksi, belum keluar ya, belum menjadi publik, pasar sudah merespon dengan menaikkan harga sudah naik menuju harga keseimbangan, yaitu Rp6.000. Nah, dalam kondisi tersebut bahkan informasi private tidak bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. Pola D merupakan pola yang ekstrim yang sepertinya belum bisa dibayangkan saat ini. Seberapa baik MH menjelaskan perilaku pasar? Malkiel 2000 berargumen bahwa pasar sudah efisien. Definisi efisien yang diajukan adalah sulitnya memperoleh keuntungan di pasar keuangan. Dengan menggunakan definisi tersebut, Malkiel berargumen bahwa pasar sudah efisien. Investor akan sangat sulit memperoleh keuntungan di pasar keuangan. Anomali keuangan yang sering dibicarakan di literatur ketika dipraktekkan di lapangan akan sulit untuk menghasilkan keuntungan. Jadi tidak semudah yang dibicarakan di literatur. Fama juga menyimpulkan yang kurang lebih hal yang sama, bahwa pasar sudah efisien. Fama berargumen
pengujian yang ideal untuk tes efisiensi pasar adalah pengujian yang bisa mengatasi masalah joint test. Joint test adalah tes antara pengujian efisiensi pasar dengan tes mengenai validitas aset pricing yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, itu yang menjadi masalah karena selama ini sampai saat ini validitas aset pricing masih belum jelas. CAPM yang sering digunakan tidak menunjukkan bukti empiris yang meyakinkan. Fama tahun 1991 berargumen pengujian efisiensi pasar yang ideal adalah pengujian yang bebas dari persoalan joint test seperti yang saya sebutkan tadi. Pengujian efisiensi pasar menggunakan metodologi event study merupakan contoh pengujian tersebut. Event study mengevaluasi seberapa cepat harga mencerminkan informasi baru. Interval yang digunakan biasanya pendek, hari atau menit dalam beberapa riset. Dengan interval yang sangat pendek tersebut, keberadaan model aset pricing menjadi tidak penting. Fama menunjukkan bahwa harga saham akan meningkat signifikan pada saat berita muncul, bisa mencapai 15% pada saat 3 hari sekitar pengumuman merger dan akuisisi. Rata-rata return harian itu sekitar 0,04%. Nah, sehingga penurunan return yang besar tersebut akan mudah terdeteksi dengan metode event study. Meskipun model asset pricing yang digunakan beda-beda, tidak akan masalah karena bedanya sangat signifikan. Pengujian efisiensi pasar dengan menggunakan metodologi event study menunjukkan bahwa pasar bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru, yang berarti pasar sudah efisien. Hadirin yang saya muliakan, sekarang saya akan mendiskusikan behavioral finance. Teori yang kedua yang berusaha menjelaskan perilaku pasar keuangan. Kritik terhadap EMH mulai bermunculan. Ada anomali keuangan seperti January effect, Monday effect, size effect, dan lainnya. January effect mengatakan bahwa return pada bulan Januari lebih tinggi dibandingkan return pada bulan lainnya. Investor bisa menyusun strategi perdagangan yang sederhana ya, untuk memanfaatkan January effect tersebut, yaitu beli di bulan Desember, jual di bulan Januari, sehingga dia akan memperoleh keuntungan. Nah, pola seperti ini sangat sederhana, sehingga mengkontradiksi MH. Karena MH mengatakan bahwa harga saham mestinya bergerak secara random. Investor tidak bisa memperoleh keuntungan dengan menggunakan informasi January effect. Shiller menunjukkan bahwa volatilitas harga saham jauh melebihi volatilitas dividen sebagai cerminan fundamental perusahaan. Teman tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel non-fundamental. Dengan spirit yang sama, Roll juga melakukan riset. Dia melakukan beberapa riset. Nah, salah satu risetnya dia meregreskan return terhadap variabel fundamental, variabel ekonomi, return saham, kemudian dan fundamental yang lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa R-square regresi berkisar pada angka yang kecil, yaitu 0,35 dengan data bulanan, 0,2 dengan data harian. Nah, temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel fundamental perusahaan, potensi subsidi dari saham lain, hanya menjelaskan sebagian kecil dari pergerakan saham. Temuan-temuan tersebut membuka jalan bagi perkembangan behavioral finance. Slaver menunjukkan kerangka yang logis ya untuk membantah teori efisiensi pasar. Dia melihat pertahanan efisiensi pasar ada 3, yaitu secara investor, secara individual. Kemudian yang kedua agregat pasar. Kemudian yang ketiga arbitrase. Slaver menunjukkan bahwa pada level individual, investor itu secara individual, secara konsisten
berperilaku menyimpang dari rasionalitas yang dibayangkan oleh teori pasar yang efisien. Sebagai contoh, investor akan menggunakan informasi sepenggal, tidak menyeluruh untuk mengambil keputusan. Pada level kedua, yaitu level agregat, teori pasar keperilakuan menunjukkan bahwa perilaku ketidakrasionalan dari investor individual bukannya saling menghilangkan, tapi malah berkorelasi satu sama lain. Dalam situasi tersebut, yang terbentuk adalah harga yang semakin menyimpang dari harga rasional, bukannya rasional seperti yang dibayangkan oleh pasar efisien. Pada level ketiga, teori pasar keperilakuan menunjukkan bahwa arbitrase itu tidak semudah, tidak semurah yang dibayangkan oleh pendukung teori efisiensi pasar. Arbitrase dalam beberapa situasi tidak bisa dilakukan karena adanya pembatasan atau mungkin biayanya sangat besar atau risikonya yang sangat tinggi. Ketidakrasionalan manusia termasuk investor dalam pengambilan keputusan bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe bias besar, yaitu heuristik dan frame. Heuristik bisa didefinisikan sebagai aturan yang efisien, sederhana, yang dikembangkan melalui proses evolusioner yang dikembangkan untuk membantu seseorang membuat keputusan atau memecahkan masalah. Heuristik akan terasa manfaatnya pada saat manusia dihadapkan pada permasalahan yang kompleks atau informasi yang kurang lengkap. Dengan mengembangkan heuristik, seseorang bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Tapi heuristik bisa menyebabkan bias-bias secara sistematis. Framing merupakan situasi di mana cara suatu permasalahan disajikan akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Beberapa bukti bahwa investor mempunyai bias perilaku sudah terdokumentasi di literatur. Misalnya saja di Bond dan Thaler menunjukkan bahwa investor sepertinya memberi bobot yang lebih besar untuk informasi terbaru dan melupakan informasi lama, hingga mengakibatkan harga naik atau turun ke tingkat yang tidak bisa dijustifikasi oleh fundamentalnya. Reversal menjadi tambahan berikutnya. Di Bond dan Thaler menunjukkan bahwa heuristik didasarkan pada harga terbaru bisa mengakibatkan overreaksi. Temuan empiris mengenai heuristik semakin beragam. Sebagai contoh, G et al. Dengan menggunakan data Taiwan menunjukkan bahwa harga saham itu cenderung clustering mengumpul pada angka 8. Investor cenderung menghindari angka 4. Nah, kenapa? Karena angka 4 di budaya Cina adalah angka sial, sedangkan angka 8 adalah angka favorit. Kalau budaya Barat angka 13. Kalau Jawa, saya nggak tahu. Tergantung wetonnya barangkali. Nah, kemudian Barber dan Odean menunjukkan bahwa investor wanita punya kinerja yang lebih baik dibandingkan investor pria. Nah, mereka ya, tepuk tangan untuk ibu-ibu dan mbak-mbak. Nah, mereka mendasarkan temuan ini pada behavioral. Investor pria cenderung punya overconfidence yang lebih tinggi dibandingkan investor wanita. Dengan tingkat overconfidence yang lebih tinggi, investor pria lebih tidak peduli dengan informasi yang lain dan lebih yakin dengan informasi dari dirinya sendiri, meskipun banyak informasi tersebut yang tidak benar. Beberapa bukti framing juga sudah didokumentasikan di literatur. Barangkali yang sangat terkenal adalah prospek teori dari Kahneman dan Tversky yang merupakan contoh framing yang paling populer. Menurut mereka, ada simetri antara tingkat kepuasan di wilayah negatif dengan tingkat kepuasan di wilayah positif.
Disutility dari kerugian lebih besar dibandingkan utility dari keuntungan. Pada level berikutnya, apakah pasar efisien dalam secara agregat? Nah, beberapa bukti yang ditunjukkan oleh behavioral finance menunjukkan bahwa sepertinya pasar secara agregat juga tidak dijamin efisien ya. Nah, episode bubble sering dijadikan sebagai bukti. Bubble yang klasik adalah bubble bunga tulip yang terjadi di Belanda pada abad 17. Bunga tulip dibawa dari Turki. Kemudian ada eksotisme khas seperti itu ya, yang digemari oleh orang Eropa saat itu. Dengan cepat bunga tulip menghiasi taman-taman orang kaya, kemudian terjadi tulip mania di seluruh negeri. Harganya mencapai dengan uang sekarang $750.000 atau sekitar 10 miliar ya. Nah, kemudian orang-orang mulai membeli bunga tulip dengan menggunakan utang. Kenaikan harga diharapkan bisa menutup utang. Nah, kemudian masyarakat mulai menyadari bahwa bunga tulip tidak punya nilai fundamental yang bisa menjustifikasi harga tersebut. Akhirnya bubble burst, harga mulai turun. Pada tahun 1638, harga bunga tulip sudah kembali ke harga awalnya. Episode bubble yang lebih baru banyak juga, ada misalnya .com bubble, bubble saham internet terjadi di Amerika Serikat tahun 90-an. Kemudian pada waktu itu harga saham internet sangat tinggi, melambung tinggi, PER-nya bisa mencapai 200-an, 500-an, padahal PER price earning ratio yang normal adalah sekitar 15-20 kali. Kemudian bubble burst juga. Di sekitar kita barangkali kita pernah melihat bubble juga ya. Contohnya bubble tanaman hias, ada gelombang cinta, ada ikan hias koi, batu ake, tanaman hias janda bolong, harga tanaman gelombang cinta yang memiliki 5-7 daun bisa mencapai 1,5 juta di tahun 2008. Sekarang cuma 100.000. Batu ake harganya 10 juta pada tahun 2014. Sekarang harganya paling cuma 200.000. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya batu ake. Daun janda bolong yang berbagai jenis ini bisa mencapai 25 sampai 30 juta. Ada yang 30 sampai 50 juta, ada juga yang 50 juta. Nah, ini apakah ini juga bubble menarik untuk dicermati. Episode bubble selalu bermunculan di sejarah perekonomian dunia. Mulai dari bubble bunga tulip, bubble emas perak tahun 70-an di Amerika, bubble harga aset, selamat datang, Bu Rektor. Bubble harga aset di Jepang pada akhir tahun 90-an, bubble perumahan AS pada tahun 2008-an, bubble cryptocurrency tahun 2018-an. Tadi saya sebutkan bubble gelombang cinta dan lainnya. Nah, barangkali paribahasa berikut ini bisa menggambarkan pasar yang efisien. Seseorang tidak bisa menipu satu orang berkali-kali, atau seorang tidak bisa menipu banyak orang pada saat yang bersamaan. Tapi dari contoh tadi, namanya itu tidak berlaku. Karena investor tetap aja ada yang ketipu, meskipun generasinya berlainan. Mungkin orang yang sama juga masih bisa tertipu berkali-kali juga.
Pada tingkat ketiga, arbitrase juga tidak bisa menjamin harga menjadi benar. Arbitrase bisa didefinisikan sebagai tindakan untuk memanfaatkan mispricing dari dua aset yang sama dengan menggunakan modal nol dan resiko nol untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase akan mendorong berlakunya hukum satu harga atau the law of one price. Dalam dunia nyata, arbitrase tidak akan mudah dilakukan, apalagi arbitrase yang resikonya nol, bermodalkan nol, seperti itu tidak akan mudah dilakukan. Sebagai ilustrasi, lihat di bagian 3, ini adalah pergerakan harga saham Nasdaq yang banyak berisi saham internet yang mengalami bubble internet di tahun 90-an. Sekarang kita perhatikan di tahun 90-an ya, 90 sampai tahun 2000. Nah, kita lihat harga saham internet, saham Nasdaq naik terus. Nah, banyak orang yang sudah percaya bahwa harga saham pada periode ini sudah terlalu tinggi, sudah bubble. Tadi saya menyebutkan PR-nya sudah ada yang 200, ada yang 500. Namun pertanyaannya, jika kita mau men-short sell saham ini, kapan short sell dilakukan? Idealnya adalah di tahun 2000. Pada saat mencapai puncaknya dan kemudian tinggal turunnya. Nah, cuma kalau kita bicara di masa lalu, tentu saja tidak mudah menentukan timing tersebut. Sebagai contoh, kalau misalkan investor memutuskan men-short sell pada tahun 95, harga sudah terlalu tinggi ya tahun 95. Tapi kita perhatikan ternyata apa? Ternyata harga masih naik lagi, naik terus. Nah, sehingga investor yang men-short sell pada tahun 95 dia akan mengalami kerugian yang sangat besar, hingga dia akan bangkrut sebelum bisa memperoleh keuntungan. Nah, dengan kata lain, kegiatan arbitrase masih mengandung ketidakpastian dan biaya yang tidak murah, sehingga akan sulit untuk dilakukan. Bagaimana prospek behavioral finance ke depan? Kritik terhadap behavioral finance saat ini adalah belum adanya teori behavioral finance yang komprehensif, yang menyatukan kepingan-kepingan teori dan bukti empiris. Kedepannya barangkali perlu dibuat teori yang lebih menyatu. Kemudian menariknya juga, ini ada yang berpendapat bahwa orang Asia atau negara Asia bisa menjadi laboratorium untuk behavioral finance yang ideal, karena orang Asia cenderung dibesarkan melalui budaya Asia yang cenderung mengalami bias behavioral yang lebih besar dibandingkan dengan orang misalnya dari Amerika Serikat. Oke, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan mendiskusikan adaptive market hypothesis atau AMH. AMH dikembangkan untuk menjelaskan inkonsistensi AMH, yaitu pasar efisien di suatu waktu tapi kadang-kadang tidak efisien di waktu yang lain, dan kemudian mencoba merekonsiliasi AMH dengan teori lainnya. Low mengajukan versi baru dari efisiensi pasar, yaitu efisiensi pasar yang diturunkan dari prinsip evolusi yang berasal dari disiplin biologi. Lo berargumen bahwa pendekatan deterministik yang diturunkan dari disiplin fisika tidak sesuai untuk menjelaskan perilaku manusia. Fisika bisa menjelaskan perilaku alam dengan baik. Pendekatan matematis untuk mempelajari alam bisa meningkatkan presisi sehingga prediksi alam menjadi sangat akurat. Namun manusia perilakunya lebih kompleks lagi, karena manusia melibatkan emosi, berinteraksi, beradaptasi, sehingga perilakunya menjadi lebih sulit untuk diprediksi. Nah, AMH menggunakan ide dari biologi, di mana manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan berevolusi menjadi survival for the fittest. Kalau biologi evolusi misalnya, dulu konon ular punya kaki,
kemudian kadang nggak pernah dipakai, kakinya hilang. Itu contoh evolusi, katanya seperti itu. Nah, namun ada perbedaannya. Jika evolusi di biologi berlangsung lama, karakteristik gen diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka AMH mengatakan bahwa evolusi di pasar keuangan bisa berlangsung sangat cepat. Financial evolution at the speed of thought. Jika di biologi, evolusi hanya menjelaskan aspek biologis, misal tubuh atau bagian tubuh yang berevolusi, AMH menjelaskan bahwa evolusi di pasar keuangan mencakup hal yang lebih luas. Evolusi di AMH mencakup juga pemikiran, strategi heuristik, decision making, kemudian rules of thumb, dan aspek non-biologis lainnya. Pendekatan AMH dimulai dari Farmer dan Low, kemudian diformalkan oleh Low, yang berargumentasi bahwa pasar efisien yang terjadi di suatu waktu tertentu kemudian diikuti oleh ketidakefisienan di waktu yang lainnya bisa dijelaskan dengan konsep AMH. Konsep pasar efisien yang mengatakan yang menggunakan pendekatan all or nothing, pasar efisien atau tidak efisien, itu tidak sesuai dengan argumen dari AMH. Konsep AMH menjelaskan bahwa investor berinteraksi dengan dan beradaptasi terhadap lingkungannya, karena itu pasar bisa menjadi efisien di suatu waktu atau tidak efisien di waktu lainnya. Demikian juga dengan strategi perdagangan. Strategi perdagangan mungkin di satu waktu efektif, tapi di waktu lain menjadi tidak efektif. Prinsip yang mendasari AMH adalah sebagai berikut ini. 1. Individu bertindak untuk kepentingannya sendiri. 2. Individu berbuat kesalahan. 3. Individu belajar dan beradaptasi. 4. Kompetisi mendorong adaptasi dan inovasi. 5. Seleksi alamiah membentuk ekologi pasar. Dan 6. Evolusi menentukan dinamika pasar. Nah, prinsip ini mengarah pada kesimpulan yang sangat berbeda dibandingkan dengan rasionalitas maupun behavioralis. AMH mempunyai implikasi yaitu efisiensi pasar tidak mengikuti konsep all or nothing, efisien atau tidak efisien, namun karakteristik yang berkaitan dengan pasar yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dan antar pasar juga bisa berubah-ubah. Lalu berpendapat bahwa tidak ada jaminan bahwa pasar akan bergerak ke kondisi keseimbangan. Pasar juga tidak bisa diasumsikan akan bergerak ke satu titik kondisi efisiensi yang sempurna. Namun AMH didasarkan pada dinamika pasar yang kompleks seperti adanya siklus, tren, crash, bubble yang muncul di pasar keuangan. AMH mempunyai beberapa implikasi di pasar keuangan. Sebagai contoh, premi risiko pasar bisa berubah-ubah tergantung lingkungan pasar keuangan. Keuntungan arbitrase bisa terjadi dari waktu ke waktu, juga berubah-ubah. Dan saya kira hal ini juga sesuai dengan semangat dari Grossman dan Stiglitz yang berpendapat bahwa pasar efisien mempunyai paradoks. Jika pasar efisien dan harga mencerminkan semua informasi yang relevan, maka tidak ada insentif untuk mencari informasi. Oke, berikutnya untuk menunjukkan bahwa argumen seperti yang disampaikan oleh Lo, saya mencoba melakukan studi singkat, mereplikasikan studi Lo untuk data Indonesia. Saya mencoba menghitung koefisien autokorelasi untuk return saham IHSG, indeks saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2000 sampai 2022. Regresi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan rolling window, periode yang bergerak ya, menggunakan 250 return harian, kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya ulang-ulang, saya run secara berulang sehingga diperoleh 500 run atau 500 regresi.
Kemudian saya plotkan p-value dari koefisien autokorelasi tersebut. Di bagian 4 menunjukkan hasil p-value tersebut. Kemudian di garis mendatar hitam itu p-value 5% atau 0,05. Nah, dari gambar tersebut nampak bahwa kadang-kadang p-value-nya di bawah 5%, yang berarti koefisien autokorelasinya signifikan, yang berarti pasarnya tidak efisien. Tapi di lain waktu p-value-nya bisa di atas 5%, yang berarti pasarnya efisien. Nah, kita lihat polanya berubah-ubah, kadang efisien, kadang tidak efisien. Misalkan tingkat efisiensi pasar berubah-ubah, nilai p-value yang di bawah 5% itu berada di periode 2005 sampai 2008, 2010 sampai 2011, 2015 sampai 2016. Nah, hasil tersebut menunjukkan konsistensi dengan Low yang juga mengatakan bahwa tingkat efisiensi berubah-ubah dengan menggunakan data Amerika Serikat. Menemukan hasil yang signifikan atau tidak signifikan merupakan pekerjaan yang mudah, namun mencari penjelasannya, nah itu yang sulit. Nah, saya mencoba mencari penjelasannya. Saya mencoba memplot p-value tadi, efisiensi atau tidak efisien tadi dengan pergerakan IHSG. Nah, sepertinya kenaikan nilai P yang berarti semakin efisien pasar tersebut itu terjadi pada saat IHSG semakin meningkat, IHSG naik gitu. Namun tadi observasi tersebut masih sederhana, dibutuhkan observasi yang lebih lengkap, lebih menyeluruh, dan mengembangkan menjadi teori yang lebih koheren, lebih rigor, sehingga bisa menggantikan teori yang lain. Low 2017 juga menghubungkan perubahan tingkat efisiensi di Amerika dengan lingkungan pasar modal. Nah, ada dua hal yang dia tunjukkan, yaitu kondisi teknologi bisa merubah landscape keuangan, kemudian peraturan berkaitan dengan pasar modal juga merubah landscape pasar keuangan. Dan kedua hal tersebut, teknologi maupun peraturan, bisa menyebabkan perubahan tingkat efisiensi. Dari yang dulunya efisien menjadi tidak efisien, dan sebaliknya yang tidak efisien menjadi efisien. Kemudian di berikutnya, dengan menggunakan semangat yang sama, Ukuhat dan McCourty melakukan pengujian efisiensi pasar di Amerika Serikat dengan menggunakan data dari indeks S&P 500 periode Desember 91 sampai Desember 2013. Bagian 5 menunjukkan salah satu dari bagian yang mereka tampilkan. Nah, Ukuhat dan McCourty menggunakan variance test untuk mengukur efisiensi pasar. Variance ratio test merupakan salah satu tes untuk melihat pergerakan random dan menjadi salah satu tes yang sangat populer. Nah, garis hitam dari ini hitam berwarna. Garis hitam di bagian 5 yang mendatar itu merupakan angka p-value 5%. Nah, dari gambar tersebut juga kurang lebih polanya sama seperti yang disebutkan tadi, bahwa kadang-kadang pasar efisien dan kadang-kadang pasar tidak efisien. Kadang-kadang p-value-nya di atas 5%, kadang-kadang p-value-nya di bawah 5%. Nah, hasil semacam itu tidak konsisten dengan MH dan lebih konsisten dengan AMH. Beberapa pengujian empiris konsep AMH juga sudah mulai dilakukan. Pengujian yang dilakukan saat ini lebih fokus pada pengujian randomitas pergerakan harga, yang berarti melakukan pengujian efisiensi bentuk lemah. Untuk ke depan, sangat mungkin pengujian efisiensi pasar dalam konteks AMH dilakukan dengan menggunakan metode lainnya,
mencakup juga bentuk efisiensi lainnya seperti bentuk efisiensi setengah kuat dan bentuk efisiensi kuat. Nah, ini beberapa ringkasan dari riset sebelumnya ya, dengan menggunakan beberapa metodologi yang berbeda-beda. Beberapa riset menunjukkan tingkat efisiensi pasar saham dan pasar falas yang cenderung berubah-ubah, mengikuti pola siklus konsisten dengan AMH. Dan kemudian juga risetnya mencakup negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, negara maju, negara berkembang, dan antar pasar, pasar saham, pasar cryptocurrency, dan pasar lainnya, pasar komoditas dan lainnya. Intuisi yang disampaikan oleh AMH cukup menarik. Bukti-bukti empiris lainnya, meskipun tidak secara langsung dikaitkan dengan AMH, menunjukkan bahwa pasar berubah dengan berubahnya lingkungan pasar keuangan. Sebagai contoh, Kamara menunjukkan bahwa Monday effect berkurang dengan semakin meningkatnya institusionalisasi pasar, yaitu meningkatnya perdagangan oleh investor institusi, dan diluncurkannya perdagangan futures atau derivatif S&P 500 pada bulan April 1982. Kontrak futures akan semakin memudahkan arbitrase atau transaksi dan biayanya akan lebih murah. Dan itu akan merubah landscape pasar keuangan. Corporate governance yang menjadi sangat populer di tahun 2000-an tidak bisa digunakan lagi untuk memperoleh keuntungan. Karena di tahun 2000-an pasar keuangan sudah memasukkan informasi corporate governance ke dalam harga sekuritas. Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya kita sampai pada penghujung orasi hari ini. Saya mencoba merangkum orasi ini. Jadi kita sudah membicarakan investor, akademisi yang berusaha mencari penjelasan perilaku investor. Ada 3 hal tadi, yaitu pasar rasional, behavioral finance, dan adaptive market hypothesis. Asumsi rasionalitas di perilaku investor menjadi paradigma dominan selama ini. Kemudian behavioral finance mencoba meruntuhkan paradigma tersebut. Namun behavioral finance bukannya tanpa kritik. Selama ini behavioral finance dianggap hanya mengajukan temuan empiris yang membantah teori keuangan berbasis rasionalitas. Sesuai dengan tradisi ilmiah yang berlaku, suatu teori hanya bisa diganti oleh teori yang lain. Maka behavioral finance perlu mengembangkan teori yang lebih komprehensif, menjadi unifying behavioral finance theory. Nah, saat ini behavioral finance masih dikritik karena masih tersusun atas beberapa teori yang sepertinya terpisah-pisah satu sama lain. Meskipun di ekonomi rasional kita juga bisa mengajukan kritik yang serupa ya. Meskipun ada kritik-kritik, behavioral finance menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Adaptive market hypothesis mencoba mencari teori alternatif untuk menjelaskan perilaku investor. Namun sampai saat ini AMH belum dirumuskan secara rigor menjadi teori yang solid yang siap menggantikan teori lainnya. Sesuai dengan tradisi ilmiah yang saya sebutkan sebelumnya. Pengujian empiris AMH juga masih terbatas dan masih berfokus pada pengujian efisiensi bentuk lemah, khususnya pengujian randomitas pergerakan harga saham. Namun dengan perjalanan waktu, bukannya tidak mungkin kalau AMH bisa menjadi teori alternatif yang bisa menjelaskan perilaku investor dengan lebih baik. Suatu teori dikatakan baik jika bisa menjelaskan sebagian besar atau inginnya seluruhnya ya fenomena yang ada. Dalam konteks ini, Fama berargumentasi bahwa teori efisiensi pasar rasional berbasis rasionalitas tadi masih menjadi mainstream di bidang finance. Anomali atau penyimpangan yang tidak bisa dijelaskan
oleh teori efisiensi pasar hanya membentuk sebagian kecil dari fenomena yang ada. Dalam statistik, tingkat signifikansi 5% memberi ruangan untuk fenomena lain yang tidak bisa dijelaskan oleh suatu teori. Namun dengan berkembangnya literatur di behavioral finance, di adaptive market hypothesis, akan sangat mungkin terjadi perubahan. Suatu saat, behavioral finance atau adaptive market hypothesis mungkin bisa menjelaskan 95% fenomena perilaku investor, sehingga menjadi mainstream dari teori pasar keuangan. Pada akhirnya, waktulah yang akan membuktikan prediksian tersebut. Para hadirin yang saya hormati, saya harus berhenti pada titik ini, karena debat dan diskusi paradigma perilaku pasar keuangan tidak akan pernah selesai. Padahal makan siang sudah siap. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Senat FIP UGM, Profesor Ainun Naim, MBA PhD, dan Dekan FIP UGM, Profesor Dr. Didi Ahyari, MKom AKCA, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan orasi ilmiah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan orasi hari ini. Mudah-mudahan orasi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada ucapan atau perbuatan saya yang salah atau kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof.